Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, minggu kita yang ke-19 setelah Trinitatis tanggal 10 Oktober tahun 2021, ditentukan dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Mari kita dengar apa yang dikatakan di sana. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa. Dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menyapa kita dan akan kita pahami serta renungkan. Semoga kita dapat mengetahui kehendak Tuhan melalui firman ini. Untuk itu kita nikmati dan kita lakukan. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati dan melakukan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita pahami firman tersebut dan kita temukan kehendak Tuhan dari maknanya. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berubah. Kalimat ini merupakan pengakuan Ayub yang tertera dalam Ayub 23:13. Apanya Tuhan yang tidak pernah berubah? Kita telusuri sejenak dari pengenalan Ayub akan Tuhan. Dari Ayub 1 ayat 6 dapat diketahui bahwa Tuhan memiliki pertemuan, ruang musyawarah. Tuhan bertemu dengan apa yang disebut anak-anak Allah, yakni ciptaan Tuhan yang berada di surga atau makhluk-makhluk surgawi. Ke pertemuan itu iblis bisa juga datang. Pertemuan seperti itu disebut sod, tempat musyawarah. Dalam sod tertentu, dalam cerita tentang Ayub, Tuhan mengizinkan iblis untuk menguasai seluruh milik Ayub, tetapi tidak mengizinkan iblis mengulurkan tangannya terhadap diri Ayub. Ayub 1 ayat 12. Dampak izin ini, seluruh harta Ayub, hewan ternak, putra putrinya habis binasa. Kemudian dalam sod berikut, iblis diizinkan lagi menguasai tubuh Ayub, tapi nyawanya tidak. Ayub 2 ayat 6. Lalu tubuh Ayub dihinggapi penyakit yang sangat berat karena ditimpa barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub tidak mengutuki Tuhan, walau istrinya mengajaknya berbuat begitu, dan walau begitu berat penderitaannya. Sikapnya tegas. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2:10b. Ayub tidak tahu apakah semua yang dialaminya merupakan ulah iblis. Semua dia anggap sebagai perbuatan Tuhan terhadapnya. Bagi Ayub, Allah yang bisa meremukkan Ayub dan yang kalau melepaskan tangannya, dia dapat menghabisi nyawanya. Ayub 6 ayat 9. Menurut Ayub, Tuhan menganggap manusia agung dan memperhatikannya. Tuhan mendatangi manusia setiap pagi dan mengujinya setiap saat.
Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Tuhan bisa berpaling dari manusia dan membiarkan manusia itu. Ayub 7 ayat 19. Menurut Ayub tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu membantah Tuhan kalau berperkara. Tuhan itu bijak dan kuat. Dia yang mengkomando ciptaannya, yang menjadikan bintang-bintang. Apabila Tuhan merampas, tidak ada yang dapat menghalangi. Dia melakukan keajaiban-keajaiban. Ayub hanya dapat minta belas kasihan dari Tuhan. Dia mau mendengar suara Ayub. Dia yang meremukkan Ayub, yang mengenyangkan diri Ayub dengan kepahitan. Tuhan itu adil. Dia bisa saja membinasakan orang bersalah maupun orang tidak bersalah. Bumi diserahkannya kepada orang-orang fasik. Ayub 9. Di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Ayub 12:10. Bila Tuhan membongkar, tidak ada yang bisa membangun kembali. Bila Tuhan menangkap, tidak ada yang bisa melepaskannya. 12-14. Kalau Tuhan membendung air, maka keringlah semuanya. Tuhan yang punya kuasa dan kemenangan, yang menguasai yang sesat dan yang menyesatkan, yang menggiring menteri, yang membodohkan hakim, yang membuka belenggu yang buat raja-raja, yang menggiring para imam, yang membungkam orang percaya, yang membuat para tua-tua hilang akal, yang mendatangkan penghinaan, yang melepaskan ikat pinggang yang kuat, yang menyingkapkan rahasia kegelapan, yang mendatangkan kelam pekat pada terang, yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya. Baca Ayub 12 sampai ayat 1 sampai 25. Menurut keyakinan Ayub, Tuhan sendiri yang menyiksa Ayub, bukan karena ada dosa Ayub, tetapi atas kehendak Tuhan saja. Akibat perbuatan Tuhan, semangat Ayub patah, merasa umurnya telah habis dan liang kubur menantinya. Baca Ayub 16 sampai 17. Ayub jatuh ke dalam keputusasaan. Dalam segala penderitaan yang diperbuat Tuhan dan dalam keputusasaannya, Ayub memiliki pengharapan bahwa penebusnya hidup dan akan bangkit. Lalu Ayub dapat melihat Tuhan memihak kepada Ayub. Ayub 19. Ayub yakin apabila dia berkesempatan bertemu dengan Tuhan, dia ingin membela diri di hadapannya. Tetapi Tuhan tidak di mana-mana. Tetapi Tuhan menaruh perhatian kepadanya. Ayub gemetar kalau membayangkan kemahakuasaan Tuhan, karena tidak seorang pun manusia dapat mempengaruhi Tuhan. Tuhan sendiri akan menyelesaikan apa yang telah dirancangkannya. Dari pengenalan Ayub akan Tuhan itu dapat disimpulkan bahwa Ayub mengenal Tuhan itu maha kuasa, maha dahsyat, tidak terbantahkan. Tuhan sendiri yang menetapkan rancangan-rancangannya. Rancangannya tidak memihak kepada siapapun dan bagaimanapun manusia itu. Walaupun dia tahu siapa dan bagaimana manusia itu, rancangannya memihak kepada kehendaknya sendiri. Dia konsisten dalam semua rancangannya, tidak berubah-ubah. Manusia yang harus memahami diri dan hidupnya dalam rancangan Tuhan. Mari kita pahami diri kita dalam rancangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, konsistensi merupakan jawaban atas rancangan Tuhan yang tetap dan sama sekali gelap bagi manusia. Ayub berminat untuk memaparkan langsung perkaranya di hadapan Tuhan, dan dia ingin membela diri di hadapan Tuhan. Ayub ingin tahu jawaban-jawaban Tuhan terhadap pertanyaan, mengapa dia harus menderita begitu berat? Tujuannya agar dia mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi Ayub yakin bahwa Tuhan tidak sudi berperkara dengan Ayub. Dan Ayub tidak sanggup berperkara dengan Tuhan. Sebab berperkara dengan Tuhan, sebab Tuhan maha kuasa dan maha mengetahui. Ayub yakin bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Ayub tahu bahwa jalan satu-satunya baginya untuk memenangkan perjuangan hidupnya sampai akhir adalah konsistensinya dalam setia kepada Tuhan. Dalam akhir perjuangan hidupnya, Ayub yakin bahwa apabila Tuhan menguji dirinya seperti menguji kemurnian emas, maka Ayub akan timbul seperti emas. Untuk itulah Ayub benar-benar konsisten dalam setia kepada Tuhan. Konsistensi kita juga dituntut zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara.
Yang ketiga, konsistensi kesetiaan Ayub ditunjukkan melalui pertama, kaki Ayub tetap mengikuti jejaknya. Kata Ibrani, Asyur, jejak, step, going, menunjuk kepada langkah-langkah atau rancangan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk diikuti oleh Ayub. Kaki Ayub, yakni yang membawa dia berjalan atau jalan hidupnya, mengikuti jejak atau rancangan Tuhan tersebut. Ibarat orang yang mengikut seseorang dari belakang, orang yang mengikut itu menapak jejak kaki orang yang diikutinya. Dengan demikian, pengikut itu memastikan diri tidak akan terjurang, atau terpeleset, atau tersandung. Penulis kitab Ayub mengatakan bahwa Ayub yang tinggal di Uz itu orang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Tuhan sendiri berpendapat tentang Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 8, ayat 2 ayat 3. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau atau iblis telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayub 2 ayat 3b. Kesalehan Ayub itu diungkapkan melalui perbuatannya demikian. Setiap kali ada pesta diadakan putra-putrinya, Ayub menguduskan mereka. Pada esok harinya Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah putra-putrinya, memohon pengampunan dosa mereka kalau mereka sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah. Ayub 1 ayat 5. Sewaktu semua ternaknya dirampas orang, kambing-kambing dombanya habis dimakan api, unta-untanya dirampas orang Kasdim, semua putra-putrinya mati oleh angin puting beliung yang merobohkan tempat mereka berkumpul dan menimpa mereka. Ayub tetap menjaga dirinya agar tidak berdosa. Ayub menanggapi semua peristiwa itu dengan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Sewaktu dia mengalami penyakit barah yang sangat parah dan istrinya mengajaknya mengutuki Tuhan, Ayub menjawab istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 ayat 10. Sewaktu Ayub mendengar pendapat-pendapat dari 3 temannya, Elifas dari Teman, Bildad orang Suah, dan Sobar orang Nama, tentang penyakitnya dan tentang Tuhan, Ayub mempertahankan kebenaran maupun otoritas Tuhan, dan dengan tegas mengatakan bahwa dia mengalami semua penderitaan itu bukan karena dosa-dosa yang dia lakukan, melainkan karena Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi. Tidak ada pihak yang dapat menghalangi Tuhan dalam menjalankan kehendaknya, dan pasti Tuhan akan menyelesaikan rancangannya. Dalam hal ini Ayub terus-menerus menjaga dirinya tidak berdosa, walaupun dia sudah tiba pada keputusasaan karena beratnya penderitaan itu, dan dia menjaga dirinya tetap setia pada Tuhan sampai dia mengalami kematian yang sudah dia rindukan. Yang kedua, Ayub menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Jalan atau derek adalah jalur yang diambil untuk ditempuh hingga mencapai tujuan akhir yang baik. Tuhan menetapkan jalan yang harus ditempuh umatnya Israel dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari jalan itu sebagai tanda kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah hukum-hukum dan aturan yang telah ditetapkan Tuhan untuk dilakukan umatnya. Jalan-jalan Tuhan yang dituruti Ayub adalah hukum-hukum dan aturan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai penuntun hidup Ayub. Berulang kali Tuhan mewajibkan umatnya menempuh jalan yang ditunjukkannya agar mereka diberkati. Dan apabila mereka menyimpang maka mereka terkena hukuman. Firman Tuhan, segenap jalan yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan 5:33. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu
dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya. Ulangan 11 ayat 22. Dampaknya adalah berkat yang melimpah bagi yang menjalani jalan Tuhan. Ulangan 11 ayat 27. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu. Dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Ulangan 26 ayat 17. Ayub menjalankan semuanya itu sehingga dia diberkati. Yang ketiga, Bapak Ibu, perintah dari bibir Tuhan tidak dilanggar oleh Ayub. Perintah dari bibir Tuhan ibraninya miswat sepata, perintah bibirnya, yakni aturan yang langsung diaturkan oleh Tuhan untuk dilaksanakan oleh umatnya, seperti dituntut dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Ayub menjalankan perintah Tuhan ini, dan dia memahami keadaan dirinya yang diberkati itu merupakan balasan dari Tuhan sesuai dengan janjinya. Yang keempat, Ayub menyimpan ucapan mulut Tuhan dalam sanubarinya. Ucapan mulutnya atau Ibraninya imre piv adalah sinonim untuk perintah dari bibirnya. Kalau dikatakan bahwa Ayub menyimpan ucapan mulut Tuhan dalam sanubarinya, berarti dia melakukan apa yang diwajibkan menurut Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 yang mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang dimaksud dengan mehuki? Job 23:12. Hok dari kata hok, something prescribed or out, suatu yang ditentukan atau yang diperlihatkan. Mehuki berarti dari yang ditentukan bagiku, mencakup semua yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 sebagai tempat di mana firman Tuhan dicantumkan dan diajarkan. Jadi kata hok dari mehuki itu mencakup semua apa yang dikatakan dalam Ulangan 4 ayat 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu kan sangat terkenal itu. Terjemahan sanubarinya hanya mencakup sebagian saja. Jadi Ayub membuat firman Tuhan mengisi hidupnya, mengisi rumahnya, dan mengisi hati anak-anaknya maksudnya. Yang keempat, Tuhan konsisten pada apa yang dikehendakinya. Tuhan tidak pernah berubah, siapapun tidak dapat menghalangi Tuhan. Dia melaksanakan apa yang dikehendakinya. Tuhan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atas Ayub dan hal-hal lainnya. Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia adalah sembahan satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia yang menggerakkan segala sesuatu yang terjadi dalam isi langit dan bumi. Tuhan punya hikmat dan kuasa. Dia maha kuasa, maha tahu, dan maha adil. Ketentuan-ketentuan Tuhan tidak berubah. Dia menjalankan semua yang telah ditentukannya. Tugas manusia bukan mau mengubah rancangan dan ketentuan Tuhan, tetapi membujuk Tuhan memberitahu ketentuannya tersebut agar manusia itu dapat hidup dalam ketentuan tersebut atau menurut ketentuan tersebut. Sewaktu Ayub ingin naik banding langsung kepada Tuhan tentang penderitaannya, dia akhirnya mengetahui bahwa ketentuan Tuhan tentang dirinya tidak akan diubah oleh Tuhan. Dia hanya pasrah dan terus mempertahankan diri sebagai orang yang setia tanpa celah di hadapan Tuhan
yang tidak bisa dia temukan di barat, timur, utara, dan selatan. Dalam sikap sedemikian akhirnya tersingkap kepada Ayub bahwa sudah ketentuan Tuhan, kalau dia lolos dalam segala percobaan itu, Ayub akan mendapat 2 kali lipat daripada apa yang sebelumnya dia miliki. Jadi ketentuan Tuhan itu, walaupun rahasia, ya kita harus jalan setia kepada Tuhan. Nanti akan tersingkap rahasia yang baik dari Tuhan. Poin yang kelima yang kita renungkan, perlu pengenalan diri dan penentuan sikap terhadap Tuhan. Ayub gemetar menghadapi Tuhan karena kemahakuasaan Tuhan. Ayub ketakutan terhadap Tuhan. Ayub putus asa. Orang yang takut akan Tuhan dan mengalami penderitaan yang sangat berat akan gemetar membayangkan apa yang masih akan dilakukan Tuhan kepada dirinya. Bandingkan Tuhan Yesus itu yang berdua karena pahitnya salib yang akan dihadapi. Mengapa tidak gemetar? Karena bisa saja Tuhan masih akan memperberat penderitaan yang telah diderita itu seperti telah dialami Ayub. Semua hartanya habis, putra-putrinya sekali mati karena ditimpa runtuhan rumah yang dirobohkan puting beliung. Derita Ayub itu kemudian ditambah lagi dengan mengalami penyakit barah yang sangat parah yang meliputi seluruh badannya mulai dari telapak kaki hingga ubun-ubunnya. Ayub tidak bisa keluar dari tindakan Tuhan berdasarkan kemahakuasaannya itu. Ayub takut membayangkan masa depannya dan Ayub putus asa. Keputusasaan itu datang pada Ayub karena dia tidak melihat ada lagi tempat mengadu. Teman-temannya sama sekali tidak menolong. Tuhan seolah-olah tutup mata terhadap penderitaannya. Bahkan semuanya itu hanya oleh karena Tuhan. Ayub hanya menginginkan mati agar penderitaannya tidak bertambah-tambah lagi dan dia tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak terpengaruh oleh penderitaan Ayub dan tidak terpengaruh oleh keputusasaan Ayub. Tuhan sendiri yang tahu bahwa dia akan memberkati Ayub kembali apabila dia menang dalam cobaan yang sangat berat tersebut. Tuhan benar-benar bertindak sola gratia. Akhirnya dalam pergumulan itu, Ayub mencabut segala perkataan yang menyesali Tuhan. Di mana dia telah banyak bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib baginya dan tidak dia ketahui. Ayub sendiri menyesali dirinya kalau ternyata kurang setia kepada Tuhan. Dalam keadaannya yang duduk dalam debu dan abu, Ayub pada akhirnya mengenali siapa Tuhan itu. Lalu dia mengaku, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42:2. Dengan pengetahuannya tersebut Ayub mengatakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia tidak terjatuh karena kata-kata yang disampaikan oleh 3 temannya itu. Dan Ayub mendoakan 3 temannya tersebut agar diampuni Tuhan. Dan Tuhan kembali mengampuni 3 teman Ayub juga. Dan Ayub dipulihkan kan. Kalau Ayub ini yang keenam, kalau Ayub sampai binasa, dia binasa bukan karena kegelapan. Bukan karena mukanya ditutupi gelap gulita. Tapi memang Ayub tidak binasa. Karena dia menyadari bahwa apa yang dialami dan dideritanya dan walaupun dia sampai binasa itu semua bukanlah karena kegelapan atau gelap gulita yang menimpa dirinya dan hidupnya. Yang menimpanya adalah kehendak Tuhan. Dalam kehendak Tuhan itu tidak ada kegelapan sedikit pun. Kalaupun dia sampai menghembuskan napas yang terakhir atau mati, kematiannya tidak menghantar dia ke dunia kegelapan. Tetapi kematiannya menjadi jalan baginya memasuki terang kemuliaan Tuhan. Sekarang mari kita simpulkan Bapak Ibu Saudara. Pertama, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di sana, termasuk bintang-bintang. Dia yang menggerakkan semua yang terjadi di bumi dan di langit. Dia tidak pandang bulu terhadap siapapun. Baginya sama saja yang sesat dan yang menyesatkan, yang bersalah atau yang tidak bersalah, orang baik dan orang tidak baik. Mereka sama-sama bisa senang dan sama-sama bisa menderita. Rancangan dan ketentuan Tuhan tidak pernah berubah dan tidak seorang pun manusia dengan alasan apapun dapat merubah rancangan dan ketentuan Tuhan. Rancangan Tuhan pasti akan Tuhan laksanakan tanpa ada yang bisa menghalanginya. Inilah penopang yang kuat bagi setiap orang percaya dan setia mengikut Tuhan. Kesimpulan yang kedua, Tuhan tahu jalan hidup setiap orang, tetapi setiap orang tidak tahu rancangan Tuhan kecuali kalau dia memberitahukannya.
Kewajiban orang yang ingin selamat dan diberkati adalah mengikuti jejak Tuhan, menuruti jalan Tuhan tanpa menyimpang, tidak melanggar perintahnya, dan menaruh firman-Nya di semua yang ada di rumahnya, dalam diri anak-anaknya, dan dalam diri sanubarinya itu sendiri. Kesimpulan yang ketiga, ketetapan Tuhan memang tentang pengikutnya yang setia bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera itulah yang dikehendaki Tuhan terjadi pada para pengikut setia Tuhan. Tuhan pasti melaksanakan rancangan atau kehendaknya tersebut. Kesimpulan yang keempat, orang yang setia kepada Tuhan pasti akan gemetar dan semakin takut kepada Tuhan apabila membayangkan kehendak Tuhan dalam kemahakuasaannya. Karena bagi manusia rancangan Tuhan itu gelap dan sering tidak diberitahu kepada manusia. Manusia dalam gemetarnya harus berani melangkahkan hidupnya walaupun sering mengalami keputusasaan. Sebab dalam rancangan Tuhan itu bukan kegelapan yang menimpa manusia, melainkan kehendak Tuhan yang pada akhirnya akan menuntun kepada terang kemuliaan hidup dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Tolonglah kami semua agar kami semakin memahami firman yang sulit dipahami ini. Kau tahu jalan kami dan tuntun kami, sertai kami agar kami mengikut jejak-Mu. Firman-Mu menjadi kehidupan kami, menjadi pelita hidup kami, menjadi terang hidup kami. Bapa Surgawi, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dan jangan biarkan kami tergelincir oleh karena dunia ini, oleh karena kawan-kawan kami juga. Peganglah tangan kami, agar kami tetap setia kepada-Mu. Juga kawan-kawan kami yang masih menderita karena COVID-19, bebaskan mereka dari penyakit itu ya Tuhan. Sembuhkan mereka, berkati obat dan pengobatan yang mereka terima. Terpujilah nama-Mu Bapa, oleh karena Engkau membantu negara kami mengatasi masalah ini, dan kiranya semuanya dapat berakhir dengan sangat baik dan demi kemuliaan nama-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, yang kami mohonkan kepada-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.